hukum, mungkin norma-norma hukum juga masuk dalam hal itu. Ya, misalnya kita memberikan intervensi pada pasien, kemudian pasiennya tidak menerima, maka kita juga akan berbenturan pada hukum. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini luarannya bukan proposal penelitian, ya namanya adalah protokol penelitian, gitu ya. Jadi yang akan adik-adik urus dalam ethical clearance itu nanti adik-adik menyusun yang namanya protokol penelitian. Itu tidak seperti proposal kok ya. Jadi kalau proposal itu kan harus metodenya lengkap begitu ya. Bagaimana aspek-aspek ilmiahnya. Nah, tapi kalau protokol ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan. Misalkan bagaimana cara pengambilan sampelnya, metodenya, kemudian pendekatannya, ada inducement atau tidak ya. Nanti si pasien ini jaminan tentang kerahasiaan datanya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana perlakuan kita kepada subjek kita. Dalam hal ini subjek kita itu bisa hewan coba ataupun manusia, seperti itu ya. Nah, kenapa kemudian etik ini menjadi hal yang penting? Ya, karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan, misalnya tadi keselamatan, kemudian juga aspek sosial, psikis, dan juga hukum. Nah, itu sebetulnya awalnya sudah dilakukan sejak dulu kala ya. Bagaimana pengembangan etik penelitian ini sudah sejak zaman dahulu. Norma etik tertua ini ada pada Sumpah Dokter Hindu tahun 1500-an, itu terjadi di Cina. Kemudian setelah zaman Renaissance ya, kalian mungkin pernah mendengar masa-masanya Nazi ya, di situ kan terjadi puncak kekejaman di dunia gitu ya. Nah, di sini banyak sekali penelitian klinis yang di situ sangat menyimpang dari norma-norma etik. Jadi dulu tidak ada adik penelitian dengan etik gitu, nggak ada, karena memang awal ya. Nah, di sini kondisi di zaman Nazi ini kemudian banyak sekali norma-norma yang menyimpang begitu ya, baik itu dalam hal keselamatan jiwa maupun yang lain-lain. Jadi kebanyakan pada saat itu yang jadi subjek penelitian adalah tawanan perang dunia II ya. Jadi mereka banyak digunakan sebagai subjek, misalnya untuk penelitian ketahanan manusia dalam air dengan suhu di bawah 0 derajat, mereka diintervensi sedemikian tanpa ada batasan-batasan yang jelas ya, sehingga sangat tidak manusiawi, sehingga sangat merugikan, bahkan menyakiti subjeknya. Seperti itu. Ini terjadi tahun 1940-an, kemudian dari Perang Dunia ini kemudian ada aturan-aturan tentang penelitian yang dituangkan di dalam Nuremberg Code ya, Nuremberg Code. Kemudian salah satu kepentingan daripada kode ini adalah keharusan dari seorang peneliti itu untuk memberikan informed consent kepada subjek penelitiannya, setuju atau tidak untuk dijadikan subjek penelitian. Ya, jangan sampai subjek penelitian ini tidak tahu bahwa dia digunakan sebagai subjek penelitian, seperti itu ya. Jadi dicuri data rekam medisnya tanpa memberitahu ya, kemudian mungkin juga dicuri spesimennya, diambil darahnya tanpa diberitahu, seperti itu. Itu sebetulnya menyalahi ethical clearance, sebetulnya seperti itu ya. Apalagi yang diberi intervensi gitu ya, kerjasama dengan dokter, tapi si pasiennya ini tidak tahu kalau disuntik obat tertentu, diberi perlakuan tertentu, seperti itu. Nah, Bu, kalau misalnya penelitian yang intervensi tapi tidak dengan obat, Bu, mungkin edukasi gitu ya. Edukasi ini kan sebetulnya bagus, punya efek yang baik. Nah, itu menurut saudara ya, menurut kita, menurut peneliti, tapi belum tentu itu menurut subjek penelitian kita. Begitu. Misalnya pada kasus-kasus penelitian yang itu berkaitan erat dengan psikis seseorang gitu ya. Misalnya pasien diabetes, kemudian dia mengalami gangren dan sebagainya, kemudian dia malu dan sebagainya. Ada efek-efek
yang non psikis, non medis atau non fisik yang dialami, yaitu efek psikis. Nah, ketika kita bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan pre dan post test, itu juga harus dinilai apakah ini etis atau tidak ditanyakan, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan etik penelitian. Ya, ini tentang sejarah-sejarahnya ya, bahwa ada Nuremberg Code itu yang mengharuskan adanya informed consent. Lalu juga ini ada yang kedua, ini ada kesepakatan deklarasi Helsinki namanya ya. Yang pertama ini di Jenewa. Di sini mengharuskan bahwa penelitian yang menggunakan etik ya, dalam hal penelitian ini etis atau tidak, itu harus melalui suatu lembaga ya, melalui suatu lembaga yang menilai, dan itu bukan kita. Jadi kalau kita yang melakukan, kita yang menilai, itu akan subjektif sekali, seperti itu. Jadi harus ada lembaga yang resmi untuk bisa menilai. Nah, kalau di Indonesia itu namanya KEPK ya. KEPK itu adalah Komite Etik Penelitian Klinis gitu. Yang kebetulan Rumah Sakit Anwar Medika sendiri sudah punya untuk KEPK. Kalau rumah sakit ini karena harus pengembangan ke arah rumah sakit pendidikan, jadi mereka punya di situ, karena dokter-dokternya pun juga harus penelitian gitu ya, yang itu juga menggunakan subjek manusia, sehingga diharuskan untuk memiliki KEPK. Seperti itu ya adik-adik. Lalu kalau yang Helsinki 2 ini di Tokyo ya, jadi menyatakan bahwa penelitian klinis maupun preklinis yang sudah dihasilkan itu tidak boleh dipublikasikan tanpa adanya ethical clearance gitu ya. Jadi tujuannya nanti ke arah publikasi sebetulnya adik-adik, karena kan kita mau mengejar bahwa kampus ini harus produktif, kampus ini harus inovatif, sehingga dosen, mahasiswanya itu harus melakukan publikasi. Itu secara administratif sih, tapi secara substansi bahwasanya penelitian kita ini harus diseminasikan kepada orang masyarakat luas gitu, supaya masyarakat tahu apa penelitian kita, hasilnya seperti apa. Nah, dalam hal publikasi itu ternyata diharuskan ya di Helsinki 2 ini bahwa harus dilengkapi dengan etik penelitian untuk penelitian preklinis dan klinis ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kemudian lahirlah pedoman yang namanya CIOMS ya. Nanti adik-adik tidak perlu belajar ini bagaimana CIOMS. Ini khusus untuk penelaah di KEPK yang harus tahu ya. Pada dasarnya nanti adik-adik perlu tahu saja tentang bagaimana menyusun protokol etik, kemudian juga bagaimana menyusun informed consent atau form persetujuan dari subjek untuk mau dijadikan sebagai subjek penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian adik-adik ini perlu memperhatikan dua hal, yaitu kriteria kepatutan dan kriteria persetujuan ya. Nah, ini bisa sendiri sebetulnya dinilai oleh kita ya. Kemudian secara resminya kita harus mengajukan ethical clearance. Nah, kepatutan ini beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, ada harapan penelitian tersebut memberikan wawasan baru yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Jadi penelitian itu wis nggak ono gantine gitu. Ya memang harus memberikan intervensi misalnya seperti itu. Atau memang harus menggunakan hewan coba gitu ya. Tidak ada alternatif lain. Nah, ini aspek kepatutannya ditunjang dari itu. Yang kedua, harus ada manfaat penelitian yang lebih banyak dibandingkan dengan resikonya, apalagi bagi subjek penelitian. Gitu. Misalnya Anda meneliti edukasi pada subjek begitu ya. Nah, apa yang dirasakan manfaatnya oleh subjek penelitian ini tidak hanya manfaat penelitian bagi masyarakat atau bagi peneliti, atau bagi kalau adik-adik nulis di proposal itu mungkin bagi institusi perguruan tinggi begitu ya. Tapi kalau di etik penelitian ini substansinya adalah kemanfaatannya bagi subjek penelitianmu itu apa gitu loh. Ya. Jadi bagi orang yang kamu teliti itu apa manfaatnya ya, tidak hanya edukasi tapi kalau bisa ya edukasi yang seperti apa. Begitu itu harus dijelaskan di dalam protokol penelitian. Lalu aspek kepatutan yang lain misalnya, nah kepentingan manusia subjek penelitian ini selalu harus ditempatkan di atas kepentingan ilmu pengetahuan
gitu ya. Jadi kalau semisal suatu ketika subjek penelitian ini tidak memungkinkan untuk hadir dalam rangkaian penelitian karena sakit, karena apa begitu, maka ya kita tidak boleh memaksakan, gitu, tidak boleh memaksakan. Loh Bu, kalau nanti subjeknya nggak datang berarti kita kehilangan data dong dengan orang ini, padahal kita sebelumnya sudah dapat data orang ini. Iya, memang gitu ya. Jadi kita harus mencari yang lain. Ini aspek kepatutan yang dijunjung di dalam etik penelitian. Jadi kepentingan manusia subjek penelitian ini harus ditempatkan di atas dari kepentingan ilmu pengetahuan yang adik-adik teliti. Begitu ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, penelitian harus sesuai dengan prinsip ilmiah. Ya, ini nanti ada kaitannya tadi dengan prinsip ilmiah dan harus didasarkan pada penelitian laboratorium maupun penelitian hewan coba, harus didukung dengan apa namanya istilahnya metode-metode yang sudah valid, metode-metode yang sudah pasti. Kenapa? Nanti akan menjamin bahwa subjek penelitian ini tidak dirugikan dalam proses penelitian. Misalnya apa istilahnya metodenya belum benar gitu ya. Nanti asal nyuntik aja, asal ngambil darah aja gitu ya. Tapi padahal nanti kurang darahnya, nanti ngambil lagi darahnya gitu sampai berkali-kali. Nah, ini kan sangat menyakiti bagi subjek peneliti. Jadi harus betul-betul secara ilmiah dulu ya, betul sudah kita arahnya, betul sudah yang kita lakukan, proposal penelitian dulu ini yang pertama, baru dilakukan etik penelitian gitu untuk memastikan metodenya dulu. Lalu berikutnya, protokol penelitian harus jelas ya. Ini bicara protokol sekarang, bukan proposal ya. Kalau etik namanya protokol. Protokol penelitian harus jelas, tertulis dan dinilai terlebih dahulu oleh komisi etik yang independen gitu ya. Jadi yang tadi namanya adalah KEPK gitu ya. Yang secara resmi melembaga secara nasional ini adalah KEPK. Lalu penelitian harus dilaksanakan oleh peneliti yang berkualitas baik dan diawasi oleh dokter yang kompeten, gitu ya. Jadi kenapa saya itu selalu keras dalam hal apa namanya etik penelitian ini, karena ya yang pertama mungkin dari keselamatan jiwa ini ya. Kalau kita memberikan intervensi obat, intervensi yang itu efeknya nanti secara fisik ya harus memang diawasi oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Kalau mau kita memberikan obat yang efeknya ke syaraf, berarti harus betul-betul didampingi oleh dokter yang berkompeten di situ, gitu ya. Itu kalau sudah penelitian klinis yang fase 2 begitu ya, ke orang yang sakit, ini bisa saja terjadi penelitian seperti ini adik-adik suatu ketika gitu. Kemudian kalau kriteria persetujuan, ya kriteria yang kedua selain kepatutan juga persetujuan, kita harus memberikan yang namanya informed consent atau istilahnya adalah persetujuan setelah penjelasan. Jadi kebanyakan yang terjadi itu seperti ini, kita menyediakan informed consent, wis tinggal diisi tok sama subjek penelitiannya, itu enggak boleh ya. Jadi penelitian nanti si subjeknya setuju terus dicawang-cawang itu tanpa kita edukasi terlebih dahulu itu enggak boleh ya adik-adik ya. Jadi harus kita beri penjelasan dulu, penelitian kita akan seperti apa ya, ibu bapak ini akan di apa intervensi seperti apa, atau saya mau mengambil objek dari apa namanya cairan tubuhnya itu seperti apa gitu, itu harus dijelaskan terlebih dahulu di dalam apa namanya informed consent dan yang kemudian akan diisi oleh si subjek penelitian ini. Jadi seperti itu ya, mulai dari tujuan, metode, antisipasinya nanti kalau terjadi sesuatu pun itu juga dijelaskan adik-adik. Gitu ya. Contohnya kemarin ada yang penelitian memberikan apa namanya ekstrak ya, seduhan ke luka pasien ya. Nah, ini kan juga ada resiko fisik ya adik-adik ya. Kalau itu peneliti sendiri yang melakukan, berarti tanggung jawab penuh itu adalah di peneliti. Nah, peneliti ini tidak hanya mahasiswa ya. Kalau peneliti ini ada dosen pembimbingnya, berarti dosen pembimbing juga sebagai penanggung jawab juga ketika subjek ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penelitian. Gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Makanya ada apa pilihan, ada opsi yang melakukan itu tidak kita sendiri. Jadi pilihannya adalah observasi. Gitu ya. Jadi yang melakukan adalah orang yang berkompeten, kita hanya melihat.
Jadi ketika ada permasalahan, ada efek fisik yang dimunculkan, lukanya tambah parah atau sebagainya, berarti ya yang bertanggung jawab adalah orang yang memberikan terapi tadi, gitu. Tapi kita tidak boleh mengintervensi orang yang memberikan terapi. Misalnya kita yang menyuruh orang yang memberikan terapi, kita juga harus tanggung jawab dengan hal tersebut. Itu ya. Jadi istilahnya kita observasi, kita secara alami melihat, mengamati apa yang terjadi ya. Mereka melakukan terapi kepada 25 orang dengan cara seperti ini, kita tidak melakukan intervensi apapun gitu ya. Maka itu akan lebih aman ya untuk penelitian yang sejenis ini. Tapi kalau mau intervensi ya berarti harus didampingi dengan dokter yang kompeten di bidangnya, farmasis yang kompeten di bidangnya, seperti itu ya adik-adik ya, untuk menghindari kerugian fisik ya, resiko fisik yang harus diterima, yang harus dilakukan ya oleh peneliti, seperti itu ya. Nah ini dasar etiknya adalah tadi Nuremberg Code tentang ethical clearance ya, yaitu ada informed consent, Helsinki Declaration harus ada KEPK, dan CIOMS ini adalah pedoman-pedoman yang harus dilihat di protokol begitu. Baik, ini sudah saya jelaskan secara umum. Jadi prinsipnya untuk prinsip umum etik penelitian kesehatan itu yang pertama harus respect for person ya. Kita harus memperhatikan subjek yang kita teliti dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua beneficent. Jadi ada keuntungan apa yang diberikan kepada subjek. Kemudian justice gitu ya, aspek keadilan. Nah, di sini juga harus memperhatikan aspek kerahasiaan. Misalnya kita mau melakukan wawancara gitu. Subjek penelitian kita ini adalah penderita AIDS yang berada di lokalisasi gitu ya. Berarti kan ada efek apa? Psikis yang akan diderita oleh si subjek. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Penelitiannya, wawancaranya terbuka, begitu. Misalnya kita punya subjek 100 orang. 100 orang ini dikumpulkan apa atau bagaimana teknisnya? Nah, misalnya seperti itu. Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang penelitian dengan edukasi di sini? Misalnya Mbak Vivin ini TLM ya? Mbak Vivin? Halo Mbak Vivin. Iya, Bu. Iya, ini TLM ya, Mbak? Subjeknya apa? Mencit, Bu. Oh, subjeknya mencit ya? Oke. Iya, ada yang subjeknya manusia di sini. Kalau resiko fisik kan sudah jelas ya tadi ya, tentu harus ada dokter yang mendampingi, itu harus ada farmasis misalnya yang mendampingi atau tenaga kesehatan lain yang berkompeten. Nah, kalau ini saya lebih ke resiko psikis misalnya. Tadi ada contohnya kita penelitian, wawancara begitu ya, observasi berarti ya, wawancara kepada PSK ya di lokalisasi, ini berkaitan dengan HIV AIDS seperti itu. Nah, 100 orang ini kita kumpulkan di satu tempat atau bagaimana teknisnya? Nah, harus seperti itu ya. Jadi ke arah gimana teknisnya untuk mendapatkan data ini harus dipikirkan adik-adik. Kan nggak mungkin kalau seandainya kita mengumpulkan 100 orang di satu tempat, kira-kira malu nggak si orang ini, si subjek ini? Halo, halo. Ayo saya tanya ini yang pakai subjek manusia. Misalnya Mbak Windy ini dari mana ini? TLM juga ya? Mbak Lia Fitro? Nggih, Bu, TLM. Oh, TLM. Mbak Lia Fitro, dari mana? S1 Farmasi toh? Mbak Lia Fitro? Mbak Fani Liarani?
Mbak Indria aja deh, Mbak Indria. Kerja Mbak Indria. Kok sepi, nggak ada orangnya ini? Atau malu? Mbak Indria. Iya, Bu. Oke, Mbak Indria. Tadi menurut kamu gimana ini? Yang tentang observasi wawancara pada PSK ini tadi. Rame banget. Bagaimana teknik wawancaranya? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus bisa ya? Halo? Oke, halo ya, Indra. Terdengar? Putus-putus ya, suaranya sepertinya rame nih, Mbak Indria ya. Yang lain coba mungkin Mbak Rosalinda. Mbak Rosalinda? Iya, Mbak Lia Fitro, Mbak Rosalinda, boleh silakan. Kira-kira Iya. orangnya dikumpulkan enggak ini? 100 orang ini sebaiknya. Pengambilan datanya, wawancaranya. Halo Bu Martina, saya Lia Fitro, Bu. Oh iya, Mbak Lia Fitro. Gimana Mbak Lia Fitro? 100 orang ini dikumpulkan enggak menurutmu? Kalau untuk masa pandemik seperti ini kayaknya ini Bu, boleh saja, tapi tetap untuk berjaga jarak. Tapi kalau memang misalkan benar-benar tidak bisa untuk berkumpul, kita bisa datang ke rumahnya gitu Bu. Tapi dengan cara datang waktu di awal sama di akhir aja. Untuk selanjutnya untuk memberikan edukasi kita bisa lewat WhatsApp atau pesan suara seperti itu untuk meminimalkan terjadinya terpapar virus. Oke, kalau sekarang kan ada pandemi ya karena ada COVID-19 ini. Kalau seandainya tidak ada COVID-19 misalnya, kondisinya normal begitu, 100 orang ini kita kumpulkan enggak? Iya, Bu. Kenapa kalau dikumpulkan? Biar lebih mudah. Iya, Bu. Lebih mudah dan meminimalisir waktu juga, Bu. Supaya tidak biar orang itu lebih bisa menangkap gitu loh, Bu, jika banyak gitu. Dan kalau misalkan 100 orang yang dikumpulkan kan lebih banyak pertanyaan juga lebih bagus dan lebih mudah dipahami juga kan, Bu, dari satu orang ke orang yang lainnya. Oke, ini Mbak Lia Fitro tentang edukasi ya, Mbak Lia ya. Iya, Bu. Ini kan kalau saya tadi kasusnya tentang ini observasi pada PSK untuk melihat tentang HIV ya di dalam aspek sosialnya. Kira-kira dikumpulkan enggak kalau semacam begitu? Apakah sama seperti yang edukasi tadi dikumpulkan juga? 100 orang ini. Mohon maaf, Bu, bisa diulang lagi, sinyalnya agak ngadat ini tiba-tiba, Bu. Oh, oke. Keluar gitu. Oh iya. Ya, kalau edukasi tadi kan Mbak Lia Fitro dikumpulkan begitu ya supaya informasinya terserap semuanya. Nah, tapi kalau pada kasusnya Bu Martina ini kita mau meneliti nih misalnya perilaku begitu ya, perilaku orang PSK atau di PSK tentang hubungannya dengan penyakit HIV, penularan HIV seperti itu. Ada 100 orang. Nah, 100 orang itu kita kumpulkan atau tidak? Yang lain mungkin mau berpendapat? Enggak, Bu, karena kan harus ada psikis itu yang harus dijaga juga. Iya, betul. Itu yang saya maksud. Iya, Ya, Bu. iya betul Ya. jawabannya. Ya. Ya, Jadi Bu. adik-adik nanti harus hati-hati. Apakah kira-kira kasusnya adik-adik ini menimbulkan efek psikis yang bisa ditimbulkan atau tidak?
Kalau 100 orang dikumpulkan, ya jelas malu ya. Wong si yang di subjek ini adalah PSK gitu ya, dalam tanda kutip ya istilahnya ya, karena tujuannya adalah orang-orang di tempat lokalisasi begitu. Jadi, nah ini yang harus diperhatikan. Mereka juga manusia dan kita tidak boleh menilai bahwasanya orang yang ada di lokalisasi itu buruk dari sisi penelitinya gitu. Tetap kita memanusiakan mereka gitu ya. Jadi berarti teknisnya adalah terpisah. Wawancaranya sendiri-sendiri. Nah, itu adik-adik yang harus dipikirkan dalam hal etik penelitian, ya. Nah, yang dimasukkan di dalam protokol. Teknisnya nanti harus dipikirkan oleh adik-adik. Nggih, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Tia Fitro ya. Sudah masuk. Nggih, Bu, sama-sama. Oke, kemudian efek justice ya, keadilan ini. Ini pun juga harus diperhatikan. Jadi dari sekian subjek penelitian itu manfaat dan ruginya harus sama, tidak boleh berat sebelah. Mungkin di satu grup ya kita kan mungkin kadang ada grup penelitian begitu ya, yang diberi intervensi jenis ini, jenis ini, jenis ini. Nah itu harus dipikirkan tentang efek justice-nya, gitu ya. Nah, nih efek keadilan. Nah, keadilan distributif, ya distributif justice yang mempersyaratkan pembagian yang seimbang, equitable dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh oleh subjek sebagaimana keikutsertaannya di dalam penelitian tersebut. Gitu. Ini integritas etik penelitian selain yang tadi saya sebutkan 3 tadi ya, juga harus ada aspek kejujuran, kepercayaan, perlakuan yang adil, aspek hormat ya, kita pun dalam memperlakukan mereka sebagai subjek, kata-kata kita itu harus kita perhatikan supaya tidak menyinggung bagaimana gitu ya. Kita harus menempatkan manusia ini ya, subjek penelitian di atas dari ilmu pengetahuan. Prinsipnya itu adalah. Kemudian yang terakhir tanggung jawab kita sebagai peneliti. Ya, misalnya tadi seandainya ada resiko-resiko yang kemudian ditimbulkan dari penelitian yang kita lakukan, itu kita harus bertanggung jawab atas itu. Gitu ya. Termasuk dosen pembimbingnya ini bertanggung jawab juga gitu ya. Integritas sesudah penelitian. Nah, sesudah penelitian pun harus kita perhatikan misalnya akses kepada hasil penelitian. Nanti harus dijelaskan dalam protokol siapa saja yang berhak untuk melihat data penelitian gitu. Dan itu harus diinformasikan kepada subjek. Bu, Pak, hasil penelitiannya ini nanti ya akan diinfokan kepada siapa saja. Itu peneliti, misalnya dokter penanggung jawab dan Bapak saja ya, tidak diberitahukan kepada yang lain. Ini harus dijelaskan juga gitu. Kemudian dalam hal pengarsipan ya, itu juga adalah orang-orang yang berhak untuk tahu terhadap akses penelitian tadi. Itu berarti harus peneliti sendiri tanpa kita memberikan nama ya, itu hanya kode-kode tertentu. Kemudian juga dalam hal publikasi ya. Ini informed consent, jadi informed consent ini suatu proses di mana subjek secara sukarela nanti ya, secara sukarela bahasanya, mengkonfirmasi kesediaannya untuk berpartisipasi. Jangan informed consent itu hanya dikasihkan, Pak, Bu, di cawang gitu, itu aja enggak. Tapi kita harus menjelaskan dulu. Ya, kita beri penjelasan, baru keluarlah persetujuan setelah penjelasan yang namanya PSP atau informed consent ini. Itu ya. Nah, informed consent yang kita berikan dengan informasi apa saja, nanti yang kita berikan adalah tujuan penelitian kita, itu apa. Kemudian nanti penggunaan hasilnya seperti apa nanti, ya digunakan untuk apa hasil penelitianmu ini. Gitu. Jaminan kerahasiaannya seperti apa kita berikan. Metode dan cara yang dilakukan, pengambilan darahnya misalnya berapa kali, berapa mili yang diambil, siapa yang mengambil, itu harus diberikan semua. Ya, jangan sampai antara informasi juga ya dengan praktek yang dilakukan tidak sama, ini nggak boleh juga. Misalnya kita menjanjikan nanti yang mengambil darah orang yang berkompeten begitu dengan sertifikat tertentu, pada saat penelitian diminta sertifikatnya lah ya, barangkali ada subjek penelitian yang pintar begitu ya, ternyata tidak bisa membuktikan. Nah ini juga harus dihindari.
Kemudian harus diberitahukan juga resiko yang ditimbulkan, ya. Misalnya pengambilan darah saja, Pak, Bu, nanti ini ada pengambilan darahnya sekian mili, kemudian efeknya yang ditimbulkan biasanya kalau misalnya ada luka, ya itu ada pembengkakan, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu harus disampaikan semua. Apakah Anda bisa menerima? Ya terserah subjeknya mau menerima apa enggak gitu. Kalau mau menerima dia isi. Kalau enggak ya tidak boleh kita paksa. Gitu. Harus diberitahu resikonya, jangan diumpetin gitu ya. Kemudian manfaat bagi peserta peneliti apa? Harus diberitahukan. Kemudian hak untuk mengundurkan diri diberitahukan juga. Boleh Pak, Bu, kalau mau mengundurkan diri seandainya suatu saat tidak sesuai dengan yang kami informasikan, misalnya seperti itu boleh. Lalu hal-hal lain yang perlu diketahui, misalnya penggunaan bahan biologis, ya, sumber biaya penelitian itu juga mungkin diberikan, ya. Misalnya dana ini dari penyokongnya adalah institusi tertentu, begitu, ya, itu harus diberitahukan, ya. Manfaat setelah penelitian selesai, kemudian identitas peneliti itu harus diberikan secara jelas, ya, nggak boleh melarikan diri nanti, makanya alamat dan nomor teleponnya nggak dikasih tahu, ya, harus diberitahukan semuanya. Nah, pemahaman dalam pemberian informasi ini gunakan dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Nggak usah bahasa ilmiah, bahasanya orang farmasi, bahasanya orang kedokteran, nggak usah, ya. Bahasa yang mereka bisa menerima. Kemudian bila perlu pakai bahasa setempat, itu boleh, ya. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat tapi jelas, ya. Hindari penggunaan istilah teknis yang tidak mereka mengerti. Jangan memaksa atau terlalu mengecilkan risiko. Misalnya, halah nggak apa-apa kok Bu, cuman ini tok kok, nanti bisa, ini nggak boleh, ya. Kalau memang beresiko, kalau bisa diatasi, bagaimana cara mengatasinya itu disampaikan. Kemudian jangan membesar-besarkan manfaat, ya. Intinya harus jujur, begitu ya, harus apa adanya yang diberitahukan. Nah, cara memberikan persetujuan, ini persetujuan harus secara tertulis, tidak hanya secara verbal saja. Jadi dua, tertulis kemudian dijelaskan. Apabila ada terjadi sesuatu, maka dokumen ini bisa digunakan, gitu ya. Persetujuan baik subjek yang belum dewasa atau penderita gangguan mental ini diberikan pada orang tua wali. Jadi nggak boleh misalnya subjek kita anak-anak ya di bawah 17 tahun itu kan belum bisa berpikir menentukan sesuatu keputusan. Jadi siapa yang menjadi walinya ini ya, orang tua atau orang tua wali ini harus diberitahu juga informasinya. Begitu juga dengan penderita gangguan mental yang di bawah tekanan yang tidak bisa berpikir seperti itu ya istilahnya, benar salah begitu. Nah, harus ada pendampingnya. Kemudian persetujuan masyarakat ini juga boleh diberitahukan ya. Kalau misalkan itu berkaitan dengan jumlah populasi yang banyak ya. Absen sebaiknya diminta dari peserta usia 13 sampai ini yang di bawah tekanan itu ya, yang membutuhkan pendamping. Yang kemudian inducement ini semacam pemberian rangsangan, insentif ya, adik-adik apakah boleh diberikan? Boleh ya. Misalnya adik-adik sebagai tanda terima kasih untuk memikat calon subjeknya boleh diberikan. Tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ada inducement wajar, ada inducement tidak wajar. Ya. Kalau inducement wajar ini boleh misalnya uang transport gitu ya, bensin, makan gitu, misalnya pagi dia beri sarapan atau kalau sampai malam berarti mungkin tiga kali, itu wajar. Penggantian kehilangan pendapatan, mungkin dia seharusnya kerja begitu, dia kemudian izin ya, satu harinya biasanya dia dapat berapa, kita ganti, itu wajar. Pelayanan kesehatan mungkin ya, karena ada efek resiko fisik, maka kita berikan jaminan asuransi, mungkin itu masih wajar. Lalu pengertian inducement wajar ini sangat relatif juga ya, dan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat atau kondisi setempat. Kalau yang tidak wajar seperti apa? Yang tidak wajar ini adalah pemberian uang atau barang yang terlalu besar nilainya, sehingga mendorong subjek untuk mengambil resiko yang sebenarnya tidak dikehendaki. Ya, misalnya resikonya itu sampai misalkan sampai terjadi kematian misalkan.
Ya, mungkin dia ini penderita penyakit tertentu. Tapi karena dijanjikan mobil misalnya begitu ya, atau uang puluhan juta, sehingga dia mengabaikan bahwa alah nggak apa-apa gitu. Aku nanti yang penting dapat uang sekian banyak. Nah, itu akhirnya menghilangkan apa istilahnya ya, kemampuan dia untuk berpikir logis lah istilahnya begitu. Ya. Jadi dia lebih mementingkan keuntungan yang tidak wajar ini tadi daripada keselamatan jiwanya itu, atau tawaran atraktif lain yang tidak bisa ditolak. Nah, itu ya, yang inducement tidak wajar. Oke, kemudian ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya mengurangi resiko bagi subjek penelitiannya ya. Metode harus baik tadi, kemudian ada kualifikasi tim peneliti yang kompeten di bidangnya, persetujuan dari komisi etik harus ada, fasilitas tempat penelitiannya terjamin, kemudian jelas begitu ya, nanti nggak ada tempat di bawah pohon ya, nggak jelas gitu tempatnya, nggak boleh ya, harus betul-betul difasilitasi dengan baik. Screening subjek yang baik, kemudian perhatikan juga resiko-resiko potensial tadi, fisik, psikologi, sosial, baik itu jangka pendek, jangka menengah, begitu ya. Kemudian selama dan setelah penelitian selesai itu juga harus diperhatikan, serta resiko bila terjadi data yang bocor. Gitu ya. Oke, ini mempersiapkan pertolongan bila terjadi efek samping. Ini kalau penelitian klinis begitu. Misalnya contoh pada klinik fase 1 ini menyediakan fasilitas resusitasi bagi uji klinik fase obat yang pertama. Menghindarkan pemaksaan, menjaga kerahasiaan data subjek. Memberikan kebebasan subjek menolak ikut dan mengundurkan diri, menghindarkan kejadian penelitian ulangan, ya harus dihindarkan ini, mengantisipasi terjadinya efek samping potensial. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan adverse event atau AE yang baik gitu ya. Jadi setelah adanya penelitian ini, adverse event apa yang terjadi ini harus dilihat ya. Tim peneliti harus memahami dengan baik bahwa adverse event ini tidak sama dengan efek samping, karena semua kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi selama penelitian digolongkan sebagai adverse event tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kausal dengan obat. Jadi misalnya obat di luar, kan ada efek samping, misalnya terjadi hal-hal di luar efek samping, ini termasuk adverse event, ini harus juga diperhatikan ya. Untuk penelitian hewan coba, di sini yang sering digunakan mice ya. Kalau hewan coba itu juga punya hak-hak ya. Hewan coba harus punya kelayakan dalam hal tempat tinggal begitu ya. Kemudian makanan, pakaian, ini pakaian nggak pakai juga ya. Kemudian lebih kepada tempat tinggal dan makanan yang tersedia sih sebetulnya itu. Kita jamin juga, kemudian juga kita harus meminimalkan adanya reduction ini ya, meminimalkan adanya luka atau perlakuan yang terlalu melukai, menyiksa begitu ya. Kita harus jamin ya dengan 3R, reduction, replacement atau refinement. Reduction mengurangi jumlah ya, kalau bisa memang optimal, efektif, efisien, jumlahnya kalau 25 sudah cukup ya, dilebihkan 1 saja, tidak perlu terlalu banyak begitu ya, dengan alasan nanti supaya ulangannya banyak ya. Nah, ini ada benturan dengan aspek etik penelitian, bahwa kalau etik penelitian ini kalau bisa tidak terlalu banyak, makanya harus direduksi jumlahnya. Kemudian replacement ini kita bisa memodifikasi prosedur-prosedur yang mungkin itu akan terlalu banyak melukai gitu ya. Dipilih metode-metode yang minim untuk melukai ya. Kemudian refinement ini metode untuk menggantikan hewan coba dengan riset lainnya kalau bisa gitu, misalkan dengan in vitro itu bisa dilakukan dengan in vitro. Kalau tidak bisa tadi aspek kepatutannya sudah tidak bisa, maka ya sudah dengan hewan coba begitu. Mungkin itu ya adik-adik yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini sejauh ini ada pertanyaan? Halo. Ini kayaknya pada ngantuk semua ya Bunia ya, anak-anak ini. Ini jam-jam genting ya. Jam-jam kritis beneran. Dari kemarin. Saya berharap
Yang ada di sini tentu yang membutuhkan informasi ini adalah mahasiswa, ya. Sayang sekali kalau seandainya karya-karya kalian itu hanya menumpuk di perpustakaan, di Menara Gading begitu ya, dan tidak dipublikasikan. Maka dari itu perlu dilakukan etik penelitian ini, begitu. Mungkin nanti lebih jelasnya untuk bagaimana mengurus ya etik penelitian ini akan disampaikan oleh Bu Kurin. Ini Bu Kurin sudah hadir ya? Ya, ini mana Bu Kurin ini? Halo Bu Kurin. Oh, Sudah. alhamdulillah. Sudah. Ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah sehat. Ya Allah. Semangat ini Bu Kurin ini. Iya, Masya Allah. Ini anak-anak nggak ada yang tanya, Tah. Ini sepertinya sudah sangat jelas sekali Mbak Indri, Mbak Indri sama Mbak Triani ya. Mungkin nanti yang lebih banyak pertanyaan di teknisnya ini, di Bu Kurin ini. Iya, bisa jadi ini Bu. Ya udah, monggo dilanjut Bu Kurin aja kalau gitu ya Bu ya. Boleh, monggo silakan Bu Kurin. Ya, Bu Kurin dilanjut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Martina. Ini langsung saja ya, karena kan acaranya sharing. Betul. Tidak terlalu formal ya. Jadi ini saya langsung share aja biar semuanya lihat. Bisa kelihatan? Ini merupakan tampilan apabila kita mau mendaftarkan protokol etik kita ke KEPK. Jadi ada tampilan home KEPK protokol pendaftaran peneliti login aplikasi demo. Kalau seandainya masih bingung, monggo nyoba-nyobanya itu di aplikasi demo SIM EPK ini. Ya, saya buka dulu ya. Ini demo-demo itu berarti kan caranya simulasi. Nah, kalau nanti sudah mahir, maka bisa langsung eksekusi di login. Sebelum login harus daftar terlebih dahulu. Nah, ini tampilan untuk demonya. Kita harus daftar ya di sini, demo pendaftaran peneliti. Ingat, ini tuh simulasinya. Maksudnya apa sih? Ini biar kita itu kalau sudah mahir, baru kita ke pendaftaran yang benar, yang real. Karena kalau nanti ada kesalahan itu nggak bisa kita tarik, sehingga kita perlu belajar terlebih dahulu. Nah, ini apabila kita mendaftar ke SIM EPK untuk peneliti. Ditulis di sini nama, NIK, KTP, alamat, dan lain sebagainya. Perlu diketahui kalau di realnya nanti itu pun tampilannya sama seperti ini. Ya, ini mohon maaf Bu Martina, apakah kita lewat demo dulu atau langsung demo dulu aja ya? Monggo terserah Bu Kurin. Jadi ini kita isi nama kita, NIK, ini benar-benar KTP kita. Kalau di real itu benar NIK dari KTP dan satu NIK KTP dengan nama, pasti kan namanya ya sama kan ya, itu hanya bisa daftar sekali saja. Sehingga misalkan nanti NIK KTP kita udah kedaftar, kemudian emailnya salah. Nah, itu kita nggak bisa daftar lagi. Karena apa? Karena NIK KTP kita itu udah daftar, makanya udah terdaftar. Maka dari itu harus kalau mau ngisi itu benar-benar harus teliti. Bahkan emailnya harus email yang benar. Jangan sampai keliru sedikit pun. Karena apa? Karena nanti username sama passwordnya akan dikirim ke email yang didaftarkan ini. Itu ya. Kemudian sorry. Nah, kita langsung aja login. Di sini saya sudah daftar di demo untuk yang aplikasi demonya saya sudah daftar. Jadi nanti kita dikasih username ini dan password itu via email. Sehingga emailnya harus dicek benar-benar. Kalau tidak ada di inbox, biasanya masuk ke spam.
Ya, ini langsung saja saya login. Nah, ini tampilannya ada dashboard, pengajuan, protokol, dan lain sebagainya. Karena kita mau mengajukan, maka kita pilih yang nih, pengajuan. Karena ini saya belajar kan ya, saya juga belajar makanya banyak. Nah, ini contohnya kalau kita mau menambah. KEPK tujuannya mana? Nanti kita klik di sini. Misalkan Anwar Medika gitu ya. Nah, ini ada KEPK RS Anwar Medika. Nah, ini nama bank, nomor rekening, dan pemilik rekeningnya. Nah, nomor rekening ini digunakan untuk, jadi gini, kita harus membayar dulu. Karena apa? Karena nanti kita harus mengupload bukti bayar. Baru kita bisa lanjut ke ke menu selanjutnya gitu. Ya, contoh ini kita pilih judul jenis penelitian kita yang mana, observasi, intervensi, atau uji klinik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Martina, ya, maksud dari intervensi itu apa, uji klinik itu apa. Nah, kalau uji klinik itu ada 4, tadi sebenarnya sudah ya Bu Martina ya, ada 4 ciri ya. Uji klinik yang pertama, subjeknya adalah makhluk hidup. Kemudian manusia, intinya itu manusia. Yang kedua itu ada sesuatu hari yang diberikan. Ada intervensi yang diberikan. Kemudian hasilnya itu ada perubahan nantinya. Perubahan apapun, psikis ataupun lab, kesehatan apapun itu termasuk dari perubahan. Ada impact dari intervensi tersebut maksudnya. Yang keempat, saya lupa keempat itu apa Bu Martina ya. Nanti mungkin bisa ditambah ke Bu Martina. Dari 3 ini kita pilih yang mana. Kalau hanya melihat kayak pendekatan cross-seksional, berarti kan observasi. Ya, kita klik observasi. Seperti ini. Kemudian asal pengusulnya, eksternal atau internal. Kalau di Anwar Medika, Rumah Sakit Anwar Medika, berarti meskipun kita stikes, kalau nggak salah kita tetap eksternal sih ya. Karena internal itu lebih kepada tempat itu sendiri. Jadi contoh misalkan apoteker Rumah Sakit Anwar Medika yang masukin gitu. Nah, kemudian jenis lembaganya apa? Pendidikan, rumah sakit, atau litbang. Karena kita ini pendidikan ya akademisi, makanya kita klik yang pendidikan. Kemudian status pengusulnya apa? Mahasiswa atau dosen. Nah, ini kemudian judulnya. Jadi judul ini sesuai dengan penelitian kita. Ini contoh aja sih. Kontrol. Ini ya. Ini contoh aja. Titelnya, ini itu bahasa Inggrisnya, gitu kan. Kemudian peneliti utamanya siapa. Ini misalkan kalau saya ya peneliti utamanya saya. Nomor teleponnya bisa pakai nomor HP. Ini saya contohkan. Email. Ini emailnya. Kemudian kalau punya anggota peneliti, kita masukkan anggota peneliti di sini. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Nah, komunikasi yang diinginkan apa? Kalau pengen lewat email, ya kita klik email. Kalau pengen telepon, ya kita klik yang telepon. Mau semua, memang buat diklik semuanya. Nah, ini sebenarnya apa sih? Agar apabila ada kekurangan di protokol kita, itu mudah dihubungi oleh tim KEPK-nya. Biasanya oleh sekretaris KEPK. Nama institusi, alamatnya, ini ya. Kemudian nomor teleponnya, emailnya, sumber dananya apa, pribadi atau dapat dari institusi misalkan hibah ristek dikti, semuanya bisa dimasukkan. Pribadi ya pribadi. Total dananya ini misalnya ya, permisalkan. Penelitiannya bukan kerjasama nasional. Nah, ini
suruh milih lagi. Kalau kita meneliti sendiri, ya tidak ada kerjasama, ya kita klik kerjasama, bukan kerjasama. Tapi kalau kerjasama nasional itu, contoh misalkan Stikes Rumah Sakit Anwar Medika dengan UNER, nah itu bisa diklik di kerjasama nasional. Kalau kerjasama internasional itu ya dengan negara lain ya. Jadi kalau mau kerjasama internasional pun saya tetap diklik di sini, kemudian negara yang terlibat berapa, itu ditulis di sini. Kalau ada peneliti asing ya dicentang, tapi kalau nggak ada ya sudah. Nah, tempat dan waktu penelitian, ini contohnya aja, mulainya kapan, Nah, di sini kalau kita mengajukan misalkan tanggal 19 Desember, kita nggak mungkin bisa ngeklik di waktu penelitian dimulai, contoh ya mulainya itu September. Karena apa? Seharusnya penelitian itu kita laksanakan setelah etik clearance-nya itu keluar. Jadi sertifikat lay etik itu sudah keluar, baru kita bisa laksanakan. Contoh aja kalau kayak gini, itu nggak akan mau. Nanti ketika kita save nggak akan bisa. Sehingga ini saya coba contohkan aja di bulan ini ya, Maret gitu ya, 2021 sampai contoh aja sih ini. Oke. Nah, apakah penelitian ini multisenter? Multisenter itu maksudnya gini. Contoh, saya meneliti di Rumah Sakit Anwar Medika. Kemudian saya juga meneliti di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terus saya juga meneliti di Rumah Sakit Sanglah Bali. Nah, itu kan ada banyak tempat saya melakukan penelitian, dan di 3 tempat itu memiliki KEPK sendiri-sendiri. Maka kalau seperti itu, saya klik penelitian ini multisenter yang ya. Tapi kalau tidak, cuma 1 tempat tok, ya tidak. Gitu nggih. Nah, ini mohon disiapkan sebelum masuk ke KEPK, yaitu surat pengantar. Surat pengantar ini merupakan surat permohonan untuk permohonan lay ethical clearance. Jadi mungkin nanti bisa dibantu oleh admin program studi. Itu contoh aja sih ini lagi ya. Kemudian tanggal suratnya nah, ini kemudian kita unggah. Ini contoh ya. Kita unggah seperti ini. Sebentar. Saya unggah yang admin ini aja deh. Administrasi. Sebentar. Contoh aja nih ya. Oke. Kemudian di sini nomor bukti bayar. Nomor bukti bayar itu bisa juga yang ada di, kalau kita transfer kan biasanya ada nomor bukti bayar ya. Itu bisa dimasukkan ke sini. Atau kalau bingung, masukkan aja NIM mahasiswa pun boleh. Nah, kemudian kita klik kapan kita transfernya. Misalkan 110 gini ya. Udah kita file bukti bayar itu kita unggah di sini. Ini contoh sih. Nah, baru kita bisa simpan. Nah, ini title of protocol tidak boleh kosong. Berarti saya ada sesuatu hal yang sama. Nah, ini belum diisi gitu ya. Ini harusnya pakai bahasa Inggris sih. Ini coba aja. Oke. Sudah, ini kan sudah kesimpan. Lanjut ke protokol. Ya. Ini semuanya harus diisi.
Ya, semua ini tuh harus diisi. A sampai unggah halaman pengesahan. Tidak boleh ada yang nggak terisi. Ya. Ini apakah penilaian ini multisenter? Tidak. Jika multisenter, apakah sudah? Ini kalau multisenter kita jawab iya, baru kita klik di sini. Tapi karena kita tadi dari awal sudah ngomong tidak ya ketika pendaftaran, sehingga langsung tidak gitu. Bisa kita simpan. Kemudian kita klik ke B. Nah ini ada CV ya. Peneliti utama itu harus membuat CV yang dilampirkan di tab CC. Coba dilihat nih. Ini CV peneliti utama. Ya, CV anggota peneliti kalau memang memiliki anggota peneliti. Kalau punya lembaga sponsor itu kita membuat juga daftar lembaga sponsor. Surat pernyataan, kuesioner instrumen ya, kuesioner kita dimasukkan ke sini, dan inform consent 35 butir itu kita klik di sini. Kalau susah ya nanti browsing aja inform consent 35 butir itu maksudnya apa. Jadi ada 35 pertanyaan. Jadi inform consent yang harusnya dimasukkan ke sini itu bukan inform consent yang kita lampirkan di proposal, beda. Nanti saya lihatkan ya bentukannya seperti apa. Kemudian di sini sudah ya, ini contoh, kita simpan ya. Baru kita lanjut lagi ke ini, ke C. Nah, ringkasan ini kita harus ngisi juga ringkasan dalam 200 kata. Ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh awam, bukan dokter atau profesional. Kenapa? Menariknya gini. Kalau di KEPK, tim KEPK, salah satu dari tim KEPK itu harus orang awam. Jadi orang awam ini dia sebagai peneropong, jadi yang memotret di pihak subjek nantinya. Ya, karena subjek yang kita buat penelitian itu kan orang awam lah. Maka dari itu tim KEPK ada orang awamnya memang. Maka ketika membuat ringkasan penelitian ya, ringkasan protokol penelitian itu harus yang mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian di sini tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaatnya apa ya. Manfaatnya untuk penduduk di wilayah penelitian ini. Misalkan kalau penelitiannya di Rumah Sakit Anwar Medika, ya manfaatnya apa di Rumah Sakit Anwar Medika tersebut. Itu harus ditulis di sini. Setelah ditulis, disimpan. Kemudian kita klik ke D. Pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian. Dan bagaimana cara menanganinya. Ini jadi pendapat dari kita itu kan peneliti ya, tentang nantinya kemungkinan kalau ada sesuatu hal yang muncul di penelitian ini. Contoh kayak tadi sudah diterangkan sama Bu Martina masalah psikis. Nah, kemungkinan ketika kita, contoh ya, saya mau melaksanakan edukasi ke pasien DM, ternyata ketika saya lakukan edukasi bisa saja muncul psikis dari pasien DM tersebut. Nah, itu sebagai peneliti. Kita tulis di sini. Kemudian kalau udah disimpan, baru ke E. Ringkasan hasil studi sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian. Nah, ini semuanya juga dimasukkan. Kalau kita membuat proposal, biasanya di latar belakang itu kan ada hasil studi terdahulu yang menguatkan penelitian kita. Nah, itu kita bisa masukkan juga di ringkasan kajian pustaka di sini. Setelah itu disimpan, baru kita ke F. Gambaran singkat tentang lokasi penelitiannya.
kita meneliti di mana, bagaimana kondisinya, itu ditulis di kondisi lapangan ya pada kriteria F ini. Kemudian informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan yang menunjang penelitian. Ini contoh lagi, ketika saya mau meneliti pasien DM di Rumah Sakit Anwar Medika, di situ saya bisa tulis bahwa di Rumah Sakit Anwar Medika ini itu juga ada lab untuk laboratorium untuk melihat gula darah si pasien. Nah, itu bisa dimasukkan. Informasi demografis atau epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian. Ya, ini juga ditulis ya di sini. Ini tentang informasi di tempat penelitiannya kita. Kemudian baru kita simpan, kita lanjutkan ke G. Tujuan penelitian, hipotesis, pertanyaan penelitian, asumsi, semuanya dimasukkan ke sini. Nah, ini deskripsi detail tentang desain penelitian. Nanti saya akan lihatkan contoh punyanya orang yang sudah ditulis ya. Tuh, punya saya. Kemudian deskripsi detail tentang desain penelitiannya seperti apa. Dan bila uji coba klinis, deskripsikan tentang apakah kelompok treatment ditentukan secara random. Apakah blend, ya blend itu berarti tertutup atau terbuka. Jadi ini untuk pengambilan sampelnya seperti apa, diceritakan di kolom ini. Baru kita ke H. H itu lebih ke sampling. Jumlah subjeknya, ya. Kemudian di sini bagaimana penentuannya secara statistik, menggunakan rumus apa, hasilnya apa, kriteria partisipan ini seperti kriteria inklusi dan eksklusinya. Kemudian sampling kelompok rentan, maksudnya sampling kelompok rentan ini kalau kita meneliti ya penelitian kita itu pada pasien yang tergolong dari kelompok rentan seperti anak-anak, orang hamil, kemudian balita gitu, orang dewasa yang geriatri, yang kenapa sih dibilang kelompok rentan? Dia tidak mampu untuk menolak ataupun memberikan persetujuan. Jadi kemungkinan besar kalau yang kelompok rentan ini, misalkan kita menelitinya ke anak-anak, nah kan anak-anak ini belum bisa menentukan dia mau ikut penelitiannya kita atau enggak kan, karena belum bisa untuk memberikan keputusan. Nah, itu termasuk dari kelompok rentan. Kemudian apabila ada risiko di kelompok rentan ditulis, dan peneliti untuk meminimalisir risiko itu seperti apa, ditulisnya di sini. Setelah itu disimpan dan dilanjutkan di I. Ini intervensi. Nah, kalau ada intervensi ya, maka harus dideskripsikan. Contohnya intervensinya memberikan obat itu ya, berarti metode administrasi treatmentnya seperti apa, obatnya apa, administrasinya seperti apa, dosisnya berapa, sampai interval dosis, dan berapa kali dalam memberikan intervensi, itu semuanya dimasukkan. Kalau seandainya tidak, kalau yang observasi kan tidak ya, maka cukup ditulis penelitian ini tidak membutuhkan intervensi kayak gitu. Nah, yang kedua, rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi atau terapi baku selama penelitian. Ini kalau ada terapi atau kita misalkan meneliti obat A dan obat B gitu kan. Kemudian karena kita mau mengintervensi obat C, maka kita stop dulu terapi sebelumnya. Nah, itu semuanya dimasukkan ke sini. Tapi kalau sepertinya skripsi maupun KTI nggak ada ya, belum tidak ada yang sampai seperti itu. Apabila ada dimasukkan. Kemudian treatment pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian. Ya, misal kalau kayak tadi saya mau meneliti tentang obat
yang baru gitu ya, obat baru, obat A. Kemudian ada pasien itu dia diberi obat lain selain obat yang saya intervensikan. Nah, itu dimasukkan ke sini juga. Kemudian lab ya, tes klinis atau lab atau tes lain yang harus dilakukan bila ada itu dimasukkan di sini. Kemudian udah disimpan lanjut ke J. J ini monitoring penelitian. Nah, sampel dari form laporan kasus yang sudah distandarisasi, metode pencatatan respon terapeutik, jadi semua tentang deskripsi, evaluasi, sampai frekuensi pengukuran, bagaimana peneliti memfollow up, memonitoring, mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan, itu semuanya masuk sini. Kemudian yang K, penghentian penelitian dan alasannya. Jadi semisal di sini aturan atau kriteria kapan subjek bisa diberhentikan dari penelitian atau uji klinis, kapan sebuah pusat atau lembaga menonaktifkan dan kapan penelitian bisa dihentikan. Ini maksudnya apa? Contoh misalkan kalau di dalam proses penelitian kemudian ada efek yang tidak dikehendaki ya dari si pasien atau di subjek gitu, maka kita harus menulis kapan intervensi kita itu bisa dihentikan ya. Misalkan bila terjadi gatal, kalau gatal biasa tetap aja. Kalau gatalnya sudah sampai melepuh seperti mungkin. Nah, itu bisa menjadi kriteria bahwa penelitian kita harus dihentikan. Itu ditulis di sini. Kemudian apabila ada adverse event dan komplikasi yang tidak diharapkan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, bagaimana menanggulanginya, menangannya seperti apa, itu masuk di L. Ini ya. Kemudian risiko event, maksudnya apa? Dari awal kita sudah memperkirakan bahwa ada adverse event atau kemungkinan besar bisa timbul tidak kita inginkan. Nah, itu masukkan di sini. Kalau yang M itu terdiri dari penanganan komplikasi, maksudnya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan tadi ya, rencana detail bila ada risiko lebih dari minimal atau luka fisik, kemudian ada nggak asuransi karena kita itu melakukan penelitian pasti ada kompensasi untuk salah satunya kita memberikan asuransi kesehatan gitu. Jadi kompensasi ini tidak hanya sekedar souvenir, tapi kalau memang sudah penelitian kita uji klinis ya, kita harus menyertakan asuransi. Itu kita klik yang manfaat. Manfaat secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lain itu seperti apa, dimasukkan di sini. Manfaat bagi pengetahuan, mungkin kalau ada novelty ya, novelty itu kebaharuan, itu juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian ke O ini jaminan keberlanjutan manfaat. Jadi kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi itu memberikan manfaat yang signifikan. Ini ditulis juga. Jadi kalau seandainya penelitian saya itu ada hasil yang signifikan, kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian yang lain, ya itu masuk ke sini. Baru kita masuk ke informed consent. Cara untuk mendapatkan informed consent-nya seperti apa? Maksud cara itu bagaimana sih kita mengajukan informed consent ke pasien, ke subjek ya. Kemudian misalkan di situ ada yang rentan ya. Kalau khusus ibu hamil gini, adakah perencanaan untuk memonitoring kesehatan? Nah, itu dimasukkan ke sini. Kalau misalkan subjeknya adalah ibu hamil.
Kalau yang Ki ini adanya wali yang berhak bila calon subjek tidak bisa memberikan informed consent. Biasanya kalau seperti ini untuk kelompok yang rentan. Ya, jadi kelompok rentan harus ada walinya. Karena apa? Karena kelompok rentan itu kan kelompok yang tidak bisa memutuskan apakah dia mau bersedia ikut atau tidak setelah peneliti itu menjelaskan tentang penelitiannya. Adanya orang tua atau wali yang berhak bila anak paham tentang informed consent tapi belum cukup umur. Nah, ini dimasukkan. Apabila kalau ada dimasukkan di sini. Kemudian R ini bujukan deskripsi bujukan atau insentif ya bagi calon subjek untuk ikut berpartisipasi. Nah, kembali lagi namanya kalau kita meneliti sebenarnya di dalam kacamata subjek ya, dalam kacamata orang yang kita teliti itu tidak ada manfaatnya sebenarnya. Kenapa ya? Kan dibuat penelitian, dibuat percobaan. Iya kalau bagus hasilnya, kalau tidak, nah sehingga ada kompensasi bagi mereka, bagi subjek itu, dan kompensasi ini bisa kayak tadi ya asuransi, kemudian ada uang atau apapun gitu, dan ketika memberikan kompensasi itu dinamakan bujukan. Nah, saat kita memberikan insentif tersebut ya, kita jelaskan bahwa mereka mendapatkan insentif tersebut, maka kita harus mendeskripsikannya di sini. Bagaimana caranya? Yang kedua, rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya dan atau keuntungan peserta. Jadi di sini itu prosedur ya, kalau seandainya ada bahaya atau keuntungan yang didapatkan nanti oleh si subjek, itu dijelaskan dan di penjelasannya itu juga harus ditulis di sini. Kemudian perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek dan partisipan. Nah, ini hasil dari penelitian itu apakah si partisipan atau subjek harus tahu ya? Kalau iya, bagaimana cara mengetahuinya? Itu juga harus ditulis ini. Tenang, ini masih satu ini ya bagian, nanti ada lagi banyak. Nah, ini lebih kepada kerahasiaan. Jadi proses rekrutmen subjek, contohnya kayak tadi kalau mau kita meneliti pasien HIV dilokalisasi, berarti kita harus menjaga kerahasiaannya itu. Dan saat kita melakukan rekrutmen subjek, itu sudah dalam bentuk menjaga kerahasiaan. Ya, mau pasien subjeknya itu nanti akhirnya ikut atau tidak di penelitian ini, tetap harus dijaga kerahasiaan. Maka mulai dari proses rekrutmen itu benar-benar harus peneliti harus menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, itu ditulis di sini. Terus langkah-langkah proteksi kerahasiaan dan pribadi seperti apa? Nah, misalkan contohnya aja si peneliti itu akan memasukkan data itu lewat database di komputer lah. Itu untuk menjaga agar data itu tidak bocor, apa langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh si peneliti, yaitu dimasukkan ke sini. Kemudian kalau seandainya ada coding ya, bila ada ini coding, terus siapa yang boleh mengakses itu juga masuk ke sini. Kemudian kalau kemungkinan penggunaan data personal atau material biologi, jadi contoh darah pasien yang diambil, kemudian darah pasien yang diambil itu nanti akan kemungkinan ada yang mau memakai lagi gitu ya, nah itu dimasukkan ke sini. Kalau contoh kayak sekarang masalah pandemi COVID gitu kan, semuanya lagi berjibaku untuk meneliti tentang COVID ya, nah, dari mulai terapi plasma konvalen dan lain sebagainya. Nah, plasma konvalen kan dari manusia ya kan, kemudian sudah diteliti, kemungkinan besar akan diteliti lebih lanjut
di orang lain lah, itu juga harus dimasukkan. Siapa yang melanjutkan penelitian itu, dan ini apa sih tadi, material biologis ya, itu akan disimpan atau akan dibuat oleh orang lain, kemudian kapan, itu semuanya juga harus ditulis. Kemudian di sini kalau yang T itu rencana analisis, menganalisisnya seperti apa gitu ya. Kalau ada statistiknya juga dijelaskan. Yang U ini monitor keamanan, jadi rencana untuk memonitor keamanan obat atau intervensi yang dilakukan dalam penelitian atau trial. Nah, kalau memang perlu dibuat atau si peneliti ini membentuk komite independen untuk khusus memonitor keamanan dari intervensi penelitian tersebut. Kemudian konflik kepentingan kalau seandainya ada itu juga ditulis. Ya, contoh di sini pengaturan untuk mengatasi konflik finansial atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan peneliti atau personel, menginformasikan pada komite lembaga tentang adanya konflik of interest, kemudian komite mengkomunikasi ke komite etik, dan kemudian mengkomunikasi ke para peneliti tentang langkah yang harus diambil. Ini misalkan kalau ada konflik kepentingan di tempat tersebut ya. Tuh. Manfaat sosialnya apa, itu juga harus dijelaskan. Kontribusinya seperti apa. Kemudian protokol penelitian, ada dokumen yang dikirim ke komite etik harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas dan menunjukkan sumber yang dialokasikan untuk aktivitas pelibatan tersebut. Jadi dokumen-dokumen yang sudah yang sudah ada dan sudah dilakukan oleh siapa, kemudian memastikan bahwa masyarakat itu jelas terpetakan untuk melibatkan dalam riset, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini lebih kepada manfaat sosialnya. Hak atas data. Jadi nanti kan kalau kita sudah mendapatkan hasil, ya itu hasil ini atas siapa yang berhak untuk memiliki. Ya, contoh aja, misalkan saya diberikan dana dari Deksa, contoh ya, untuk meneliti ya suplemen yang efektif dalam masa penyembuhan pasien COVID. Saat saya selesai mendapatkan hasil itu, maka yang berhak untuk memiliki data dari penelitian saya itu siapa? Biasanya kalau orang-orang yang diberi diberi fee atau diberi uang dari sponsor untuk meneliti, itu datanya bisa diambil alih ke yang memberikan sponsor tersebut. Dan sampai publikasi hasil riset itu akan atas nama siapa, itu semuanya dijelaskan di sini ya. Kemudian publikasi, jadi rencana publikasinya seperti apa, kemudian kalau misalkan ada kerahasiaan yang harus dijaga, contoh di situ di rumah sakit yang tidak boleh disebutkan gitu ya, itu juga harus dimasukkan ke sini, bahwa peneliti tidak akan mempublikasikan dengan menyebutkan dengan terang-terang gitu ya nama rumah sakit tempat peneliti. Misalkan kalau rumah sakit tersebut tidak mau disebutkan, nah, baru kita ke pendanaan, ya, sponsor dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan, nah itu. Nah, ini pernyataan peneliti utama bahwa prinsip yang tertuang akan dipatuhi. Lah, ini melampirkan scan dari surat pernyataan. Kan tadi di CC itu tadi ada surat pernyataan. Ternyata di AA ini diminta juga untuk melampirkan scan surat pernyataan. Kemudian riwayat usulan review. Misalkan kalau peneliti
penelitian saya ini merupakan penelitian lanjutan dan sebelumnya saya sudah melakukan penelitian pendahuluan dan memiliki etik ya, sudah mengajukan etik, sudah layak etik, maka saya masukkan ke sini. Kemudian pernyataan bahwa bila terdapat bukti adanya pemalsuan data, nah ini masuk. Kalau ini surat pernyataan juga, misalkan kalau ada pemalsuan dan lain sebagainya, ya, itu masukkan di sini. Tuh. Udah daftar pustakanya yang BB, kemudian unggah halaman pengesahan. Halaman pengesahan diunggah di sini ya. Udah habis itu di save. Simpan semua, boleh dicetak, tidak dicetak pun nggak apa-apa karena sebenarnya sudah tersimpan di sistem. Baru kita lanjut ke self assessment. Nah ini kita nggak boleh asal nyentang ya. Kita masukkan lagi di sini. Ini kita klik protokol sesuai dengan judul yang kita ajukan ya. Kemudian di sini ada standar kelaikan etik penelitian. Apakah ada kebaruan di sana? Nah, kebaruan ini bisa potensi menghasilkan informasi, bisa juga dia memiliki kebaruan di bidang kesehatan yang menjawab permasalahan kesehatan, mungkin itu bisa diklik di sini. Kalau iya ya iya, kalau tidak tidak. Jadi nggak langsung di ya semua ya, harus dibaca dari awal. Karena kalau kita random ya semua, sebenarnya nanti akan ada ketidaksesuaian. Nah itu. Sebagai upaya mendesimasikan hasil, kalau kita nanti penelitiannya didesimasikan, maksudnya itu diseminarkan ya, kita bisa klik ya. Relevansinya bermanfaat masalah kesehatan, memberikan kontribusi untuk promosi kesehatan, kalau ada, ya, kalau enggak, ya enggak. Menghasilkan alternatif dalam mengatasi masalah, menghasilkan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian terdapat uraian tentang penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dari hasil penelitian sekarang. Nah, kita justifikasi nilai sosial klinis itu kita tulis ya, tulis penelitian kita dalam segi nilai sosial dan klinisnya seperti apa. Tuh, kita narasikan di sini secara singkat ya, tapi jelas. Kalau sudah disimpan, kemudian selanjutnya itu nilai ilmiah. Sampai ini nanti informed consent. Ini penelitian ini memenuhi standar nilai ilmiah. Kalau ini nggak bisa di sini ya, desain penelitian. Terdapat deskripsi detail tentang desain penelitian. Untuk menjawab self-assessment, itu kita acuannya adalah protokol yang telah kita isi di sebelumnya. Yang A sampai Z tadi itu ya. Itu acuannya kita. Nih. Ada nggak bila terdapat kuesioner, terdapat uraian mengenai tata cara kuesioner, kartu buku harian, catatan harian maksudnya, kemudian bahan yang relevan, bila penelitian klinis atau uji coba klinis, adakah protokol itu yang kita buat jelas dalam menentukan kelompok dari penelitian kita secara random, non random atau apa. Kalau iya ya kita klik iya, kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya ini nanti tim KEPK akan memadu-madankan ya dari proposal protokol ya, protokol yang diajukan dengan yang diklik di sini di self assessment. Itu akan di-match-kan sesuai apa enggak. Maka dari itu enggak boleh asal nyentang. Ada enggak tempat dan waktu penelitian? Kalau ada ya iya. Jenis sampelnya, besar sampel, kriteria inklusi, semuanya dijelaskan apa enggak. Kalau dijelaskan ya iya.
Variabel penelitian dan definisi operasional ada apa enggak? Instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan keterlibatan subjek, serta dalam protokol menggambarkan peran dan tanggung jawab. Kalau misalkan kita punya anggota tim, di protokol ya, di proposal itu kita jelaskan anggota tim ini kerjanya apa saja, ya itu bisa kita klik ya. Kalau tidak, ya tidak. Misalkan ini. Intervensi atau cara pengumpulan data, tata cara pencatatan selama penelitian, kalau bila ada efek samping dan komplikasi, kalau enggak ada ya kita tulis enggak. Rencana, penjelasan mengenai ini. Oke. Gambaran protokol, kalau ada kode data gitu ya. Jika merupakan bahan biologis sebagai subjek, uraian mengenai penggunaan sampel spesimen yang akan dimasukkan baik dalam penelitian saat ini dan dalam jangka panjang. Kalau kita misalkan kita penelitiannya itu menggunakan material biologis atau spesimen, ya kita masukkan contohnya di protokol itu kita jelaskan tentang penggunaan sampel ya secara jangka panjang, ya kita klik ya. Kalau tidak ya kita enggak gitu. Penjelasan lama spesimen ini karena ini contohnya saya nggak menggunakan spesimen ya enggak. Gitu. Jika intervensi atau penelitian uji klinis, apakah kita peneliti itu memiliki sertifikat etik dasar lanjut GCP atau enggak? Kalau enggak ya tidak, kalau iya ya. Sertifikat etik dasar lanjut dan GCP itu kita dapatkan dari ikut seminar seminar ethical clearance ya. Tuh. Mengisi dan menyerahkan daftar tilik GCP yang telah ditandatangani peneliti tentang ringkasan tanggung jawab. Kalau uji klinis itu penelitinya harus memiliki sertifikat GCP. Itu harus. Dan di sini kontribusinya terhadap penciptaan atau evaluasi intervensi. Apakah terdapat ringkasan? Kalau enggak, ya enggak. Terdapat gambaran singkat lokasi, terdapat deskripsi atau penjelasan intervensi, terdapat rencana dan justifikasi atau menghentikan standar terapi bila ada ya. Kalau enggak ada ya tidak, kalau ya, kalau ada ya. Ini. Nah, terdapat format laporan kasus yang terstandar, terdapat aturan atau kriteria kapan subjek diberhentikan. Makanya ini kan sebenarnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya yang kita isi dengan narasi kan. Nah, itu memang di self assessment akan ditanyakan lagi. Maka kita benar-benar harus ketika mau ngisi ya harus teliti. Oke, ini misalkan saya klik, terus justifikasi nilai ilmiahnya apa, itu kita narasikan di sini. Ini bisa kita simpan, kemudian ke selanjutnya. Nah, ini lagi ada standar kelaikan etik penelitian tentang pemerataan beban dan manfaat. Adakah manfaatnya ataukah beban yang didistribusikan secara merata? Kalau ada, kita klik ya. Rekrutmen subjeknya, informasi dalam media perekrutan. Contoh, kalau kita merekrut subjek lewat iklan, kemudian disediakan bahasa Inggris atau bahasa lokal, ya itu kalau ada ya kita klik ya, kalau enggak ya kita klik tidak. Nah, ini bisa di ini ya.
Ini nanti dibaca kelompok yang kurang terwakili. Oke, subjek terpilih menerima beban keikutsertaan dalam penelitian lebih besar dibandingkan dengan peluang menikmati manfaat pengetahuan dan hasil dari penelitian. Maksudnya, jadi gini, subjeknya kita yang kita pilih ya menjadi responden itu apakah lebih besar ya bebannya dibandingkan manfaatnya yang nanti didapat. Kalau iya, iya, kalau tidak ya tidak. Tuh. Kemudian penelitian tidak memanfaatkan subjek secara berlebihan karena kemudahan peroleh subjek, misalkan tahanan, mahasiswa, ini maksudnya apa? Jadi ada peneliti, misal saya meneliti yang subjeknya itu mahasiswa. Mahasiswa karena merasa terjepit ini maksudnya mau menolak sungkan, khawatir nanti berimbas kepada nilai, contohnya gitu ya. Akhirnya mahasiswa tersebut bersedia ikut dalam penelitian dosennya sebagai responden gitu, sebagai subjek. Nah, itu ternyata di ethical clearance itu harus dijelaskan juga, disertakan juga. Terdapat pernyataan yang jelas tentang pentingnya penelitian, pentingnya untuk pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan bangsa, khususnya penduduk komunitasnya. Kalau ada, kita klik iya. Kriteria subjek dan alasan penentuan yang tidak masuk kriteria dari kelompok berdasarkan umur. Ini terdapat alasan melibatkan anak atau orang dewasa yang tidak bisa mandiri atau kelompok rentan. Kalau kita menjelaskan di protokol dengan alasan-alasan kenapa kita melibatkan kelompok rentan, ya kita tulis ya. Kalau enggak, ya tidak. Ini sampai selesai ya. Oke, terdapat uraian. Ini dibaca nanti. Kemudian dijelaskan di sini beban manfaat penelitian ini apa. Baru kita ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu potensi manfaat dan risiko. Ini contohnya terdapat uraian potensi manfaat penelitian yang lebih besar bagi individu atau subjek. Risiko minimal ya sama. Kalau mau ngeklik ini sebenarnya pertanyaannya itu hampir sama dengan pertanyaan yang kita jawab dengan narasi sebelumnya ya. Jadi sesuaikan dengan itu. Untuk nge-save hati-hati karena kadang-kadang servernya KEPK ini lemot. Ya, sehingga kalau bisa ditunggu sampai tulisannya tadi data telah tersimpan. Kalau enggak, kita langsung aja misalkan next itu ternyata enggak kesimpan, ya kita akan mulai dari awal lagi. Ini kan masih proses ya. Nah, ini saran saya sih ditunggu aja. Karena kadang-kadang ada yang berhasil tersimpan, ada yang enggak, meskipun sebenarnya bisa langsung ngeklik yang selanjutnya. Ini. Oke. Bujukan, terdapat penjelasan tentang insentif. Oke. Nah, ini kan masih proses ya. Jadi nggak bisa nge-save. Memang gitu. Web servernya KEPK
agak-agak lemot. Harus sabar. Nah, ini baru bisa simpan kita. Oke, sebentar. Ini masih nunggu. Sambil nunggu kita selanjutnya. Rahasia dan privasi meminta tujuan baru ketika ada indikasi muncul kejadian yang tidak diinginkan. Jadi contoh, ternyata di dalam suatu proses penelitian itu ada kejadian yang tidak diinginkan terkait intervensi maupun dalam terkait dalam ini ya tindakan gitu kan. Nah, kalau seperti itu peneliti bisa meminta persetujuan lagi kepada KEPK ya, karena ada kejadian yang diinginkan di proses penelitian. Nah, maka si peneliti ini bisa memperbarui protokol lagi. Nah, itu namanya meminta persetujuan baru. Kalau memang ada penjelasannya diklik iya, kalau enggak ya enggak. Kemudian peneliti mengharuskan subjek agar melakukan konsultasi lanjutan ketika peneliti menemukan indikasi penyakit serius. Ada enggak si peneliti menjelaskan hal itu di protokolnya. Terus peneliti harus netral ya, harus netral terhadap temuan baru. Tidak memberikan pendapat tentang temuannya itu dan menyerahkan kepada ahlinya. Misalkan harusnya kontrol gula darahnya dia bagus saat selesai edukasi. Ternyata kontrol gula darahnya malah jelek. Saat dilihat ada faktor-faktor yang menyebabkan kontrol gula darahnya jelek gitu ya, mungkin dia lebih stres lagi sehingga kontrol gula darahnya tidak bagus. Nah, itu nggak boleh kita kemudian kekeh terhadap pendapat kita. Nah, temuan itu kan temuan baru, jadi kita bisa menyerahkan kepada ahlinya. Nah, peneliti harus menjelaskan hal tersebut di protokol. Ini contohnya ya. Nah, justifikasi kita narasikan secara garis besar penelitian kita terhadap rahasia dan privasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya inform consent. Ada nggak inform consent-nya? Kalau ada, ya inform consent yang 35 butir tadi ya. Tuh. Oke. Kalau sudah, ya, bentar nanti tunggu proses ini dulu. Nah, ini bisa kita cetak. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Kemudian kita bisa cetak self-assessment-nya. Dan kalau sudah udah yakin terhadap jawaban kita, terhadap apa yang kita tulis, maka kita langsung bisa klik ke kirim ke KEPK. Nah, ini nanti masuk protokol kita langsung masuk ke sistemnya KEPK tempat kita ajukan izin atau ajukan permohonan untuk ya. Ini memang harus sabar, karena banyak yang nggak sabar itu akhirnya malah nggak ke save. Balik dari awal. Nah, ini
Baru kita lanjutkan ke selesai. Selesai, itu nanti kita bisa cetak ya sebagai dokumen kita dan kita kirim ke KEPK. Jadi kita nggak usah nyetak hard kemudian kita kirim ke KEPK, nggak usah. Cetak self assessment itu untuk dokumen kita sendiri. Kalau untuk pengajuan ke KEPK langsung aja klik dikirim ke KEPK. Bentar, ini masih proses. Agak lama. Nah, ini salah satu yang membuat orang males. Nah, itu adalah menunggu. Nah, apakah data sudah lengkap dan yakin mengirim? Kalau oke. Sudah. Ini ya, mengirim. Masih mengirim. Ini masih tunggu. Oke. Ini agak-agak lama. Oke, sudah ya. Nah, ini berarti kita sudah selesai untuk mengajukan protokol kita. Nanti kalau mau lihat progres protokolnya, kita bisa lihat di progres protokol. Protokol kita itu sampai mana? Itu di sini. Kalau seandainya nanti ada pemberitahuan full board gitu ya, itu bisa. Nah, ini tadi kan punya saya sudah. Nah, kalau misalkan ada pemberitahuan full board ada di sini nanti. Hasil telaah seperti apa masuk ke sini. Ya, gitu. Udah, saya logout dulu, saya tampilkan yang realnya. Ini kan yang masih demo. Ini yang ingat, sorry, KEPK. Kalau mau daftar harus ini ya, benar-benar pas waktu register itu emailnya hati-hati. Kalau emailnya yang sering error, mendingan nggak usah dipakai. Karena apa? Karena sekali saja kita itu bisa daftar ke KEPK. Oke. Ini nanti di pendaftar peneliti di sini. Ya, kemudian langsung simpan. Ingat bisa dilihat di inbox-nya atau di spam. Ini kalau karena saya sudah punya, nah, sama kan? Realnya sama dengan demo. Kalau ini kan real ya, sama. Ini hasil dari progres protokol saya yang sudah saya ajukan. Agak lama memang. Bu Kurin, Dalam. ini kayaknya anak-anak sudah pada beberapa yang live, Bu. Entah mereka merasa Oh, iya, kayak nggak apa-apa. didongengin atau gimana ini. Iya, memang lama sih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Biarin Mbak Nggak Triani, apa-apa. nggak apa-apa. Ya, saya ngantuk, nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Pokoknya, iya, pokoknya nanti jangan bingung terhadap pengajuan etik. Nanti tiba-tiba di depan LPPM berjejer orang tanya lagi tentang Nah, iya benar, Bu. Bisa dilayani, Bu. pengajuan Iya, nggak itu usah, Bu. ya.
Biarkan Ah. saja. Oke, lanjut Bu Kurin. Ya, ini masih nunggu progres protokol yang sudah saya ajukan. Memang lama, Mbak. Kalau KEPK ini agak-agak ya gitu deh, membuat kesabaran diuji. Berarti ini yang sudah proposal penelitian bidang klinis, preklinis sudah harus mulai ya Bu ya ini ya? Iya, sudah bisa mulai. Harus mulai mendaftar di KEPK-nya. Iya. Tuh. Nanti mohon yang tidak ikut ya diberitahu ya, diinfokan teman-temannya ya, adik-adik ya. Karena nanti dari publikasi adik-adik ini sangat penting sekali untuk meningkatkan webometriknya Stikes. Seperti itu. Dan juga akreditasi ya Bu LPPM ya. Iya. Jadi memang salah satu syarat, bukan satu syarat ya, indikator kita selalu penelitiannya itu terus-menerus diperbaiki gitu ya. Baik itu ya salah satunya adanya etik penelitian ini. Iya betul, publikasi di jurnal-jurnal yang kesehatan ini juga membutuhkan etik penelitian tentunya. Hampir semuanya sih sekarang minta ethical clearance ini ya. Oh ya, ini kan punya saya sudah. Kalau mau mengajukan lagi nanti ya, mengajukan baru ini KEPK-nya ingat kalau ini karena sudah ini yang benar, yang bukan demo, maka langsung klik Anwar Medika. Nah, di sini ada nomor rekeningnya atas nama Yayasan Rumah Sakit Anwar Medika. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, Bu, saya harus transfer kemana? Lah ini loh sudah ada ya. Itu. Udah itu aja sih. Sama, ini progresnya sama seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Ini nanti, ini Bu Kurin, sudah kami rekam untuk paparan hari ini. Jadi adik-adik yang ketinggalan informasi, yang mungkin tidak sempat ikut dalam acara ini, bisa disaksikan juga nanti di YouTube-nya Stikes. Akan kami informasikan melalui kaprodinya masing-masing, gitu. Utamanya dari penelitian bidang preklinis dan klinis, ini harus mengetahui bagaimana cara untuk mengisi protokolnya yang sudah dipaparkan oleh Bu Kurin tadi ya. Seperti itu mungkin. Iya. Memang ini Bu, alurnya itu benar-benar kalau saya bilang ya, apalagi kalau awal ya, betul perjuangan memang. Ya betul ini demi tegaknya etik penelitian ini. Ya. Ini boleh saya share sebentar punyanya, contoh punya orang ya. Ini saya menemukan, jadi seperti ini. Kalau kita print itu nanti keluarnya seperti ini. Ini sama. Nah, ringkasan yang tadi itu kan, justifikasi, tuliskan mengapa kayak gini. Tapi ya jangan disamain, ini punyanya orang. Ini contoh aja sih. Gitu ya. Kalau tidak relevan itu maksudnya kita nggak pakai ini gitu, makanya ditulis tidak relevan. Tetap harus ditulis soalnya. Mau kita pakai contohnya tadi spesimen ya, nggak mau pakai spesimen atau enggak, tetap ditulis. Kalau memang kita enggak menggunakan spesimen itu, dijawab aja tidak relevan atau tidak ada. Nih contohnya. Ya, betul. Oke. Mungkin itu dari saya sih. Ya, luar monggo biasa saya serahkan Bu Martina. Luar biasa sekali Bu Kurin. Terima kasih kesabarannya untuk memandu adik-adik ini. Ya, ini pekerjaan berat adik-adik. Kami sangat berharap
adik-adik penelitiannya nanti bisa dipublikasikan, baik itu sendiri maupun bekerja sama dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Karena luaran kalian ini nanti akan berpengaruh pada akreditasi dari Stikes Anwar Medika sendiri ya. Jadi kami sangat berjuang untuk bisa adik-adik bisa publikasi. Termasuk kemarin Bu Kurin juga menjelaskan tentang artikel ilmiah ya Bu ya. Itu juga Benar sudah sekali. itu perjuangan juga ini Bu LPPM agar adik-adik nanti bisa punya produk ya dari hasil penelitiannya itu begitu. Nanti tolong yang sudah mengikuti ini sampai selesai acara 3 hari ini, mohon juga bisa sharing dengan teman-temannya begitu ya. Harapan saya seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih pada para pemateri mulai dari hari pertama, ada Bu Nisa, Bu Yani, Bu Iif, Bu Kurin yang ikut berpartisipasi juga, dan juga Bu Triani nih yang nantinya ke repository dan similarity check. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Kalaupun ada, mungkin hanya memperjelas sedikit, bisa ditanyakan kepada Bu Triani yang untuk similarity check dan repository ya Bu ya, untuk syarat yudisium ya, untuk syarat bisa sidang skripsi, similarity check juga yudisium. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC Mbak Triani. Ya, Bu Nia, nggak langsung ditutup sekalian aja, Bu. Monggo ditutup, MC yang membuka. Iya, Bu Nia, terima kasih banyak. Dan Bu Kurin, pemateri berdua duet hari ini ya. Luar biasa sekali. Teman-teman, adik-adik mahasiswa, semoga bisa menambah wawasan kalian untuk penelitian klinik dan preklinik ya, Bu Nia, ya? Benar ya? Ya. Tadi juga udah disampaikan tentang cara pengisian sama Bu Kurin. Saya juga nyimak sih sampai sempat ngantuk juga, tapi tetap nyimak Bu. Luar biasa sekali, terima kasih. Kemudian acara academic sharing ini bakalan diadakan lagi ya Bu ya, bakalan berkelanjutan dengan topik yang berbeda kayak gitu. Yang pastinya acara ini juga untuk mendukung mahasiswa, mempermudah mahasiswa untuk menulis skripsi dan TA-nya untuk penelitiannya supaya lebih baik lagi ke depannya kayak gitu ya. Oke, cukup sekian. Kalau adik-adik nggak ada yang tanya, ini langsung penutup saja. Saya selaku MC dari hari kemarinnya lagi dan hari ini meminta maaf kalau ada salah kata yang mungkin menurut adik-adik kurang berkenan, dan juga para pemateri ini yang masih banyak kurangnya karena kita juga sama-sama belajar kan begitu. Terus apalagi ya, mungkin nanti adik-adik mahasiswa kalau belum paham ya, kan tadi dan kemarin kan sudah di-share materi-materinya, mungkin bisa disimak lagi, dipelajari lagi lebih dalam ya kayak gitu. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik semua. Selamat sore, tetap semangat belajar dan semoga lancar penelitiannya, lancar skripsi dan TA-nya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Triani. Iya Bu. Terima kasih Bu Kurin, Bu Yani. Iya Mbak Nia. Iya, terima kasih. Ada Bu Yani nih.